Ya, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan mengupas mengenai kekerasan di dalam rumah tangga atau yang seringkali disingkat sebagai KDRT. Dan tema yang diangkat oleh Ruang Curhat GKI Kota Wisata pada malam hari ini adalah Love is not abusive. Sebelum kita lebih lanjut juga untuk bisa menikmati dan belajar bersama pada malam hari ini, saya mau mengundang Ibu Flora untuk bisa membantu kita memimpin di dalam doa pembukaan. Pada Ibu Flora dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Tasya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara webinar kita malam hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami bersyukur untuk semua kebaikan, penyertaan, dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kalau sampai malam hari ini kami boleh ada dalam keadaan kami seperti saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk acara webinar yang boleh terselenggara atas kerjasama dari teman-teman tim konseling Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang sudah dilakukan oleh teman-teman sehingga acara webinar ini boleh berlangsung. Berdoa Tuhan untuk koneksi internet yang malam hari ini selama acara webinar ini berlangsung kiranya boleh berjalan baik dan tanpa ada gangguan supaya kami semua Tuhan boleh sama-sama menikmati acara webinar ini dan kami boleh mendapat berkat dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mario Manhutu selaku pembicara di acara webinar ini. Bapak dalam surga, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu yang hadir mengikuti acara webinar ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami pun semua boleh mendapat berkat Tuhan. Terlebih Tuhan buat Bapak Ibu yang juga pernah atau sedang mengalami permasalahan terkait dengan topik webinar kami malam hari ini, biarlah Tuhan melalui acara webinar ini mereka atau kami semua boleh tertolong Tuhan. Kami boleh terberkati supaya kami juga boleh keluar dari atau bangkit dari pergumulan permasalahan ini dan kami pun boleh menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Terkhusus Tuhan kami mau berdoa buat Pak Mario Manhutu yang akan menyampaikan materi terkait topik kami malam hari ini, Love is not abuse. Kami berdoa Tuhan supaya setiap apapun yang beliau sampaikan di acara webinar ini itu boleh benar-benar menjadi berkat buat kami yang mendengarnya. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Flora sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, katanya tak kenal maka tak nyaman. Jadi, saya memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Natasha Dotulong. Saya adalah bagian dari tim konseling Kota Wisata. Dan malam hari ini akan menjadi MC untuk malam ini. Kita akan mendengar pemaparan dari seorang psikolog klinis. Saya mengenal beliau karena beliau adalah senior dulu waktu saya berkuliah, jadi pasti pengalamannya jauh lebih banyak. Nah, dengan senang hati kita mengundang Kak Mario, saya manggilnya Kak Mario, katanya nggak mau dipanggil Om ya. Jadi Kak Mario, jadi silahkan Kak Mario, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, oke. Selamat malam Tasya dan selamat malam semua Bapak Ibu, adik, kakak. Semoga suara saya kedengeran ya? Ya, kedengaran. Kedengeran ya. Oke, saya langsung mulai saja. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan Kak Tasya? Ya, jelas kelihatan. Oke, jadi katanya tak kenal maka tak nyaman. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mario Manhutu, MSc itu Magister Sains Psikolog. Gitu ya. Pengalaman saya 17 tahun sebagai psikolog klinis. Aslinya saya ini psikolog anak, psikolog anak dan remaja. Karena background pendidikannya seperti itu. Ya, awalnya kerja dengan isu-isu yang dialami oleh anak-anak, gitu, anak-anak dan remaja. Tapi ternyata isunya sangat berkaitan dengan apa? Dengan orang tua,
berkaitan dengan keluarga. Dan 6 tahun atau 7 tahun terakhir saya dapat kesempatan untuk menangani juga isu-isu orang dewasa. Jadi saya menangani isu-isu perilaku anak dan remaja, pengasuhan orang tua, ya, terus ngomong tentang kecemasan dan depresi pada orang dewasa, ya, serta relasi dalam keluarga. Beberapa kali saya dikasih klien itu yang mau konseling adalah pasangan suami istri atau salah satu dari suami atau istri cerita tentang masalah rumah tangga, gitu, masalah pernikahan. Terus saya praktek di beberapa tempat. Tasya taunya saya praktek di klinik Rumah Dandelion, ya. Terus saya praktek juga di klinik terpadu psikologi UI Depok. Terus ada tempat namanya Iradat Konsultan di Jakarta serta Deigo Consulting and Academy di Ciputat. Sekian sedikit pengenalan tentang saya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung nanti boleh tanya sama Kak Tasya, ya. Saya lanjut. Iya, jadi ini saya dikasih judulnya tentang mengasihi, bukan menyakiti. Saya berusaha untuk bikin terjemahannya atau padanan katanya yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kan judulnya Love is not abusive. Ya, mengasihi, bukan menyakiti. Ya. Saya lanjut. Saya akan bicara di sini pertama, ya, agendanya adalah tentang KDRT secara umum, gitu ya. Nanti Bapak, Ibu, adik, kakak bisa juga lihat, bisa googling apa sih KDRT, ada undang-undangnya juga loh. Jadi nanti beberapa definisi yang saya ambil ini banyakkan dari undang-undangnya, gitu saya kutip. Ya, bentuknya apa aja. Gitu. Kalau sudah tahu bagus, kalau belum tahu ini bisa jadi pembelajaran bersama. Gitu. Ya, apa aja sih kekerasan itu? Apakah termasuk memukul? Apakah ada yang lain gitu? Kita bisa belajar sama-sama di sini, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Misalkan kita sebagai orang yang mengalami atau korban, ya, pernah mengalami perilaku kekerasan dalam rumah tangga atau pernah menyaksikan perilaku kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Dan nanti saya akan bicara sedikit mengenai kesehatan mental karena ini sangat erat kaitannya. Gitu ya. Oke. Nah, jika nanti sepanjang sesi ini mulai dari tadi mungkin Bapak Ibu, adik kakak sempat lihat ada gambar gitu ya. Terus kalau tadi pada saat melihat gambar tadi, ya, gambar yang sebelum sesi ini dimulai, terus aduh kok related ya gitu ya. Atau nanti sepanjang cerita saya ngobrol atau baru melihat tulisan tentang sesuatu gitu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ya, merasakan ada aktivasi dalam tubuh, namanya aktivasi, terpicu, ya, ada sensasi yang nggak nyaman di tubuh, ya, merasakan emosi tertentu berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Mungkin kita tidak mengalaminya secara langsung, tapi bisa saja kita pernah menyaksikan itu dan ternyata itu membuat kita terpicu. Ini membuat kita merasa nggak aman, merasa nggak nyaman. Aduh, kok rasanya gini ya? It is okay. Karena respon-respon tersebut adalah respon yang wajar. Wajar kalau dia muncul karena apa yang sedang dibahas, atau karena isu tersebut related berkaitan dengan isu kita misalkan. Ya. Bapak, Ibu, adik, kakak boleh istirahat sejenak dari menatap layar, nggak lihat layar dulu. Ya, atau mematikan audio dan video, nggak apa-apa, it is okay. Ya. Kita akan bicara sesuatu yang sangat sensitif. Ya, saya nggak bilang cukup sensitif, tapi sangat sensitif. Karena nanti pun saya akan berangkat juga berbagi pengalaman-pengalaman beberapa klien saya yang adalah penyintas, survivor, mereka yang sudah pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Masih hidup sampai sekarang, cuman
itu ternyata punya bekas, mereka punya ceritanya sendiri tentang keadaan atau kejadian tersebut. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga, saya ambil definisinya dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, saya mau tambahin, dan anak-anak, ya. Jadi anak-anak bisa laki-laki dan anak perempuan. Ya, tapi ini juga bisa dilakukan kepada laki-laki, ya, kepada laki-laki dewasa, yang bisa mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan perampasan atau pemaksaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya, jadi perlu dicatat konteksnya terjadi atau dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya, bukan di tempat kerja, bukan di tempat pendidikan, bukan di sekolah, gitu ya, bukan di gereja, gitu, ya. Tapi kita bahas khusus dalam rumah tangga. Ya. Dan sudah ada nih, ya, definisinya, ada undang-undangnya ternyata. Jadi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ketika ada undang-undangnya berarti apa? Ngomongin ada sanksi. Pelakunya ada sanksi. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Nanti mungkin tim konseling DKI Kota Wisata mungkin bisa mencari praktisi hukum untuk ngomongin ini. Semoga. Apa aja sih kekerasan dalam rumah tangga bentuknya? Pertama ada kekerasan fisik, ya, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ya, rasa sakit secara fisik ketika mengalami kekerasan bisa berdarah atau lebam, itu sudah termasuk, ya, sampai jatuh sakit, sampai nggak bisa sekolah, sampai nggak bisa kerja. Ya, karena apa? Karena biru, lebam, karena terluka, karena ada cedera, patah, ya, atau luka berat. Ya, itu kekerasan fisik. Ya, bentuknya memukul, menendang, menampar, menjambak, dan berbagai tindak kekerasan terhadap fisik. Ya. Saya ada klien saya perempuan masih kuliah, dia 2019 dia datang, dia tiba-tiba nangis, dia cerita. Ya, dia trauma dengan apa? Dengan kekerasan fisik yang pernah dialami oleh ayahnya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia disiram air, guyur air, atau dijambak sama ayahnya. Itu dia udah besar loh, udah SMA. Gitu. Kak Mario, maaf suaranya boleh lebih keras sedikit. Kurang keras ya? Sudah cukup? Ya. Sudah cukup kata Tasya? Oke, maaf ya. Terus ada yang namanya kekerasan seksual, ya. Perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Ya. Meliputi apa? Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, ya, anggota keluarganya, baik pasangannya mungkin, baik anaknya, ya, atau orang lain dalam lingkup rumah tangga, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Ada pemaksaan. Apalagi bentuk KDRT namanya adalah pembiaran atau penelantaran. Gitu, ya. Menelantarkan orang dalam rumah tangganya yang sebenarnya menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut justru wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut, tapi tidak dilakukannya. Gitu. Apa sih? Misalkan, ya, ketika anaknya dalam rumah tangga, anaknya menangis, dibiarkan menangis. Atau ketika salah seorang anggota keluarganya kelaparan, ia membiarkan. Padahal ia sebagai mungkin orang dewasa di situ, atau sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai orang tua, punya kewajiban, ya, untuk tidak menelantarkan, untuk justru memberi anggota keluarganya makan.
tapi tidak, gitu ya. Atau dibiarkan menangis, ya, dibiarkan menangis sampai katakanlah mungkin sesak nafas, atau dibiarkan sakit tanpa dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, itu sudah masuk dalam kategori penelantaran. Ya, itu adalah KDRT. Ya, gitu. Termasuk juga menyebabkan penelantaran berlaku bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi, ya, dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Misalkan dia anggota keluarganya tidak boleh bekerja, gitu ya. Sementara orang yang ini sebenarnya capable, mampu untuk bekerja, tapi tidak boleh. Sementara kalau tidak bekerja, kehidupan rumah tangga tidak terpenuhi, misalkan, dibiarkan saja. Padahal kalau dia bekerja, dia bisa nih membantu kehidupan ekonomi keluarganya, tapi itu termasuk pembiaran. Apalagi kekerasan psikologis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, muncul rasa tidak berdaya atau penderitaan secara psikis, secara emosi, secara mental yang berat kepada seseorang, mulai dari membentak, menghina, mengancam, mempermalukan, tidak menunjukkan kasih sayang, dan berbagai tindak kekerasan emosional lainnya. Gitu. Bapak Ibu adik kakak, kalau mau berangkat dari ceritanya klien-klien saya, itu semua mereka mengalami baik penelantaran, kekerasan fisik, ada yang seksual, dan ada yang kekerasan psikologis. Gitu. Ya, serem memang. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya, sepanjang pengalaman saya menangani kasus-kasus atau isu-isu ini, KDRT punya kontribusi besar dan sangat signifikan, yang sangat berpengaruh pada munculnya masalah-masalah kesehatan mental sepanjang hidup individu yang bersangkutan. Jadi ketika dia mengalami KDRT, kemudian dampaknya tidak bicara mengenai 10 atau 15 tahun ke depan, gitu. Pada saat itu juga, ya, bisa memunculkan, bisa jadi benih munculnya masalah-masalah kesehatan mental mulai sejak saat itu sampai ia besar. Ya. Apalagi jika ini berlangsung terus-menerus, nggak ada yang menghentikan, ya, atau dia tidak tahu bagaimana caranya menghentikan semua ini. Gitu. Apa dampaknya? Konsep diri yang buruk. Pertama, ya, ini sering banget muncul sama klien saya. Klien saya yang baru saya tangani hari Selasa kemarin. Dia cerita bagaimana ketika, ini klien yang lain, ini perempuan, ya. Jadi semenjak dia kecil, ayahnya sudah nggak ada sama dia, ayahnya pergi, meninggalkan dia dan ibunya, ya. Ya, ayahnya akhirnya punya keluarga lain. Dan setelah klien saya ini ibunya meninggal, dia mencari ayahnya di umur 23. Pada saat dia ketemu ayahnya, dia awalnya merasa senang, aduh aku ketemu ayahnya lagi. Tapi yang dia tahu waktu itu adalah ayahnya memang suka melakukan kekerasan pada ibunya. Sekarang ketika dia sudah ketemu ayahnya, dialah yang mengalami kekerasan itu. Ya. Ketika ayahnya marah-marah, bukan karena salahnya dia, bukan karena salahnya klien saya, tapi melakukan, si klien saya ditarik ke kamar mandi, diguyur pakai air, disiram, dibentak-bentak. Sehingga klien saya kemudian pada saat sesi konseling yang kedua, dia bilang bahwa aku nih kayaknya nggak pernah berharga di mata orang-orang. Kemudian dia sampai punya pikiran, aku pengen loh, Mas Baru pernah kepikiran untuk nabrak taruh diriku tengah jalan biar aku ditabrak mobil. Pengen mengakhiri hidup. Kemudian apa? Terbentuknya perilaku-perilaku buruk. Ya, perilaku buruk apa? Contohnya agresivitas. Ketika seseorang atau individu mengalami kekerasan, secara tidak langsung dia juga belajar bahwa cara untuk menyelesaikan masalah
salah satunya atau satu-satunya adalah dengan kekerasan. Karena itu dia belajar. Ya. Apalagi munculnya perilaku-perilaku adiksi, ketergantungan pada zat-zat terlarang, ya, pada alkohol, ya, perilaku merusak diri sendiri ternyata. Ya. Perasaan yang buruk tentang perasaan yang buruk kepada diri sendiri bahwa aku jelek, aku tidak dibutuhkan, aku tidak berharga. Karena sepanjang hidupnya dia dimarahi, dibentak dengan apa? Dengan kata-kata yang menyakitkan. Ada klien saya yang lain, dia masih ingat bagaimana omanya ya ngata-ngatain dia ketika dia tidak bisa memenuhi harapan omanya, padahal dia masih kecil. Dia cerita sama saya, tiba-tiba teringat, aku dikatain begini Mas Mario sama nenek, kamu cucu yang gak berguna sama sekali. Dia umurnya sudah 28, dia masih ingat itu. Bagaimana rasanya? Ya, trauma ya tadi banyak klien-klien saya punya trauma mulai tentang peristiwa tersebut, bagaimana ada klien saya yang dilecehkan oleh guru ngajinya, ya ada tuh. Ya. Terus ada satu klien saya ini laki, ya dia mengalami pembiaran, orang tuanya nggak ngurus dia, terutama ayahnya, dan kemudian sama ibunya. Anak ini, klien saya ini waktu kecil SMP atau SMA hampir saja ditusuk sama ibu, mau ditusuk sama ibu. Untung dia menghindar. Jadi buat klien saya ini yang laki, bahwa yang definisi namanya orang tua itu nggak ada pernah yang baik. Ya. Akhirnya klien saya belajar untuk hidup sendiri sejak SMP. Hidupnya berpindah-pindah dari keluarganya satu, keluarganya lain, ke kakek neneknya. Tapi dia nggak pernah merasakan namanya kasih sayang orang tua. Saya juga kaget sih, ibunya bisa sampai mau nusuk dia, mesti bilang pakai pisau. Untung aku menghindar dan aku kabur. Ya. Apalagi pengaruh ke performa kerja atau studi. Yes, ini sangat-sangat benar. Klien-klien saya yang tadi cerita itu, ketika tiba-tiba muncul traumanya diingat kembali atau lagi stres, tiba-tiba teraktivasi. Aduh, gini rasanya. Atau sakit kepalanya atau dadanya, paling sering berasa tuh di leher. Lehernya berasa apa? Kayak ketekan, kayak gitu ya. Kayak sesuatu mau keluar tapi nggak bisa dia keluarin karena tersimpan semua emosi-emosinya itu. Apa akhirnya dia cemas, mau tidur malah nggak bisa tidur, tiba-tiba teringat kejadian tersebut, atau bawaannya kalau dikit-dikit gampang tersinggung, berputar di situ terus. Jadi dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. Dan kemudian mereka yang sering kali atau sering banget terpapar secara frekuentatif, ya, secara berulang-ulang, menahun apalagi, mengalami KDRT, ya, merasa tidak pernah aman selama hidup, selalu merasa terancam. Ya. Bahwa ketika seseorang merasa terancam, itu adalah reaksi yang wajar ya, berusaha untuk melindungi diri, Bapak Ibu, adik kakak. Tapi ketika kita, ya, atau mereka ini yang adalah korban, atau katakanlah juga melihat apa terjadinya kekerasan, selalu merasa terancam, dan ini muncul terus-menerus. Ya. Bayangkan seumur hidup atau sepanjang hidup, sepanjang kita besar, sepanjang dia bertumbuh dan berkembang, yang sering dia alami adalah rasa terancam, gak pernah aman. Ya, pasti langsung alert nih. Aduh, gimana ya? Gak pernah tenang selama hidupnya. Ya. Jadi ketika dia berelasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, atau ketika dia sudah punya suatu hubungan dengan orang lain, itu gampang banget muncul. Ya. Gak akan pernah merasa aman, penuh kecurigaan, penuh negativitas, ya, atau kalau ada pun ekstrimnya penuh dengan agresivitas. Ya. Apalagi stres berkepanjangan, ya, semenjak dari mengalami KDRT sampai sekarang, ataupun sudah tidak pernah mengalaminya lagi, tapi dia akan mudah banget mengalami yang namanya stres. Ya, masalahnya adalah masalah dalam relasi dengan orang lain.
kolega di tempat kerja, dengan pasangan, dengan anggota keluarga. Karena secara tidak disadari, perilaku-perilaku yang dialami secara tidak disadari ya Bapak Ibu, diturunkan. Transgenerasi, antar generasi. Ya, banyak tuh, kalau nggak salah Katasya juga ikut waktu itu saya bawa webinar tentang trauma, bahwa yang mengalami kekerasan kita dari orang tua, ya, tapi secara tidak disadari kita melakukannya kepada anggota keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, tanpa disadari. Ini klien saya yang minggu lalu. Ya. Ada lagi tuh, banyak ya ternyata klien-klien saya dengan isu kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya suka bentak-bentak dia, kamu istri yang gak berharga. Bangun kok, bangun siang. Bangun tuh jam 3:30 pagi. Istrinya harus melakukan multiple roles, berbagai macam peran dalam rumah tangga. Sementara dia cuma kerja dan tidur. Ketika istrinya tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan anggapan ideal sebagai istri dalam rumah tangga, dibentak-bentak, dimaki-maki, dikata-katain. Ternyata si suaminya ini mengalami hal yang sama oleh bapaknya. Bapaknya juga melakukan itu kepada istrinya, kepada mamanya suaminya ini, dan kepada dia. Berulang. Dan si klien saya ini, si istrinya ini, si ibu, tanpa disadari dia juga beberapa kali memarahi anaknya kalau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang ia mau, tanpa disadari. Ya. Jadi dampaknya intergenerasi ya, Bapak Ibu, transgenerasi. Saya juga, jujur ya, saya sedikit banyak teraktivasi karena tiba-tiba saya memikirkan tentang cerita-cerita klien saya ini yang tidak menyenangkan. Dan satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang, itu 2009, tuh kan saya teraktivasi Bapak Ibu, saya nggak bohong. Jadi si anak satunya umur 6, satunya umur 4. Kalau nggak salah 1 7, 1 4 tahun. Ini 2 laki-laki. Saya lupa namanya, tapi saya masih ingat wajahnya dan apa yang mereka katakan, terutama si bungsu. Jadi 2 anak ini, mereka menyaksikan ibunya dibunuh oleh bapaknya. Jadi ketika bapaknya membunuh ibunya, mereka menyaksikannya secara langsung. Dan itu kan bulu kuduk saya berdiri. Dan si kecil, si adik, ketika itu habis pas kami ketemu, ngobrol, dia bilang bahwa, Kak, kita bunuh ayah ya. Gitu. Nanti kalau sudah besar. Bapak Ibu, adik kakak, kalau teraktivasi, kalau terpicu, it's okay ya. Gak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mengalami KDRT? Kita perlu belajar untuk mengkomunikasikan secara asertif dengan cara tidak. Atau kita nolak, gak mau. Ya. Tidak boleh. Kamu tidak boleh melakukan itu kepada saya. Kayak kita memberi apa? Kita menjaga batasan kita. Tidak nolak. Ya. Atau ya tadi kita mengkomunikasikan batasan kita. Kita ngomongin. Apa yang tadi kamu lakukan membuat saya nggak nyaman, saya nggak suka. Stop. Ya. Bisa. Ya. Kita bisa cerita ke orang lain yang dapat kita percaya. Dan kita juga bisa melapor. Ya, karena apa? Karena ini ketika kita melapor, kita dilindungi undang-undang, ada undang-undangnya Bapak, Ibu, adik, kakak. Mau. Ya. Kalau kita menyaksikan terjadinya KDRT di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, menurut undang-undang juga pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kita nggak boleh ngelapor sebenarnya kalau tidak diberi kuasa oleh korban. Ya. Wah, si ini mengalami kekerasan, kita lapor polisi. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Harus ada kuasa, harus ada laporan langsung dari si korban. Kita menemani, ya bisa.
korbannya yang mesti melapor. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, adik kakak kita mencegah? Caranya banyak, gitu. Ya, bagi orang lain itu, tolong dong dicegah kalau kita nggak tahu gimana caranya, atau kita nggak mampu, atau kita tidak cukup kuat untuk mencegah. Ya, atau kita teriak gitu, tolong, bisa. Itu sudah mencegah. Atau kita melindungi korban. Apa ini? Kita tarik dia, kita tarik dia, atau dia jangan berada di situ si korban. Ya, katakanlah dia sudah dipukul, kita ambil. Stop, jangan. Kita lindungin. Gitu. Panggil orang lain, kita lindungin. Ya. Kita memberikan pertolongan darurat. Apa? Kalau memang dia luka, obati. Bisa. Ya, kalau dia menangis, dia nangisnya kejer, atau dia nggak bisa napas, kita tenangin. Ya. Atau kita bantu ya memfasilitasi proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Ini nih, ketika lihat si korban bilang, aku mau lapor dong, aku gimana nih caranya? Disitulah kita bisa bantu. Ya. Supaya apa? Kenapa sih kita perlu melakukan ini? Supaya Bapak, Ibu, adik kakak tidak ada yang namanya korban nyawa. Ya, ini penting. Kita melakukan semampu yang kita bisa. Ya. Melapor kemana? Ada namanya unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi. Tiap kantor polisi punya. Ya, apalagi ke P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu masing-masing Pemda punya. Jakarta ada, Jakarta Timur, Jakarta Selatan mungkin ada. Yang saya tahu adanya Jakarta Timur. Ya. Kayaknya pusatnya di situ. Ya. Masing-masing kota juga ada. Ya. Hotline-nya ada tuh, yang bisa cari di Google Map juga ada. Ya. Atau telepon ke Sapa 129, telepon 129. Dan WhatsApp-nya itu ada tuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya lupa namanya. Ya begitulah. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. 129. Kalau kita memang perlu melapor atau kita membantu orang lain yang adalah korban KDRT untuk melapor, kita temenin. Ya. Apa lalu yang kita bisa lakukan ya, sebagai rekan jemaat, sebagai rekan pelayanan, atau kita melihat anggota jemaat lain, gitu ya. Kita ngomong, kita ungkapkan kepedulian kita dengan, rasa empati, bukan empat. Ya. Kurang i-nya di situ. Ajak bicara dan dengar. Kita kayaknya ngelihat kamu ada biru-biru, ya lebam gitu. Kita nggak bermaksud untuk menghakimi ya, tapi kalau kamu mau cerita, boleh loh. Gitu. Kita akan mendengarkan. Ngomongnya kayak gitu. Mungkin kita ngomongnya, kamu biru-biru lebam, wah matamu bengkak gitu kan, kok berdarah, pasti ini ya, salahmu sendiri sih, kenapa kamu nggak nurutin? Nah itu sudah menghakimi. Habis itu korbannya kabur, dia nggak mau lagi cerita. Kita bisa tanyakan, apakah mereka juga punya teman untuk diajak bicara? Mungkin aku nggak bisa dengerin banyak, tapi kalau ada temanmu yang mungkin bisa bantu, aku panggilin, boleh? Kita teleponin, kamu bisa cerita sama dia. Atau kalau kamu pengen cerita sama kita ada nomor telepon nih nomor telepon Ruang Curhat Kota Wisata nih. Kamu bisa ngobrol ke sini ya. Apalagi kita dukung, bantu untuk melakukan konsultasi. Ya. Misalnya apa? Sepertinya kalau kita curhat ke sana, ke Ruang Curhat Kota Wisata, bisa loh kita didengerin, asik kalau didengerin, enak, dan dijamin kerahasiaan. Kita coba. Kalau kamu mau ya, kalau kamu siap. Gitu. Kalau kamu belum berani, aku bantuin untuk apa? Buat jadwal, atau aku bantuin telepon, supaya nanti tim konseling yang di sana, mereka telepon kamu. Gitu. Gimana?
Gimana sih cara menunjukkan kasih? Nah, tuh. Kenapa saya ngomong ginian? Karena ini adalah titik awal atau kenapa adanya atau kenapa terjadi KDRT. Karena kita tidak berusaha untuk menunjukkan kasih. Kasih yang seperti apa, Bapak, Ibu, adik, kakak? Aku kan memarahi dia karena aku sayang sama dia. Dia harus begini, dia harus begini supaya apa? Dia nggak memble, supaya dia mentalnya kuat. Jadi aku harus marahin. Aku kan orang tuanya, jadi dia harus dengerin saya. Inilah bentuk pengasihan saya, bentuk perhatian saya sebagai orang tua sama dia. Bapak, Ibu, adik, kakak, ya, kita berusaha, kita bilang bahwa kita menunjukkan kasih, tapi cara kita mengungkapkannya aja ada kasih. Oke, Bapak, Ibu, adik, kakak, saya mau ngajak Bapak, Ibu atau memperkenalkan kepada Bapak, Ibu, adik, kakak suatu latihan sederhana. Ya. Ini bukan tentang bagaimana kita gimana sih caranya menunjukkan atau melakukan yang namanya kasih, enggak. Gitu. Latihan sederhana namanya mindful self-compassion. Ya. Compassion itu kan menunjukkan kebaikan, kemurahan hati. Tapi kepada diri kita. Oke? Kalau nggak mau ikutan, nggak apa-apa. Kalau mau ikut, ayo. Saya nggak menjamin, maksudnya, nanti bisa ngerti caranya. Enggak. Tapi saya punya harapan ketika kita berproses dalam latihan ini, mungkin kita menemukan sendiri gimana caranya atau apa yang harus kita lakukan. Oke? Bapak, Ibu, boleh duduk? Ya, kalau lagi duduk sudah, oke. Duduklah dengan rileks. Duduklah dengan rileks. Kemudian boleh pejamkan mata atau lihat ke lantai. Ya. Atur napas dengan baik. Ya. Kelola napas kita, tarik napas lewat hidung, keluarin lewat mulut. Semampu yang Bapak, Ibu bisa, sepelan yang Bapak, Ibu bisa. Kalau nanti di luar sana Bapak, Ibu mendengar ada suara takbiran, nggak apa-apa. Itu memang lagi kita dengarkan kok. Saya lagi dengerin soalnya. Oke. Sekarang Bapak, Ibu, adik, kakak, coba bayangkan atau munculkan dalam pikiran kita teman kita, sahabat kita, ya, atau orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Ya, siapapun itu, siapapun dia, saudara, kakak, adik, pasangan, oma, opa, ya, atau rekan pelayanan yang dimana kita memang perhatian sama dia, atau mereka yang sedang sakit, atau mungkin mereka yang kita tahu pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kita munculkan dia dalam pikiran kita. Kalau mereka atau dia, siapapun itu yang Bapak, Ibu, adik, kakak pikirkan, dia sedang mengalami yang namanya suasana hati yang gak oke. Lagi sedih. Atau mungkin lagi menangis. Karena, katakanlah, coba bayangkan bahwa dia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan kita tahu atau kita pernah lihat. Mungkin dia pernah dimaki-maki, dimarahi, dibentak. Mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tidak pantas. Atau ditelantarkan. Coba bayangkan, munculkan dalam pikiran kita. Apa yang akan terjadi sama dia? Kira-kira reaksi dia akan seperti apa kalau dia mengalami situasi seperti itu? Mungkin dia akan sedih, mungkin dia akan menangis, mungkin stres, apapun itu yang bisa Bapak, Ibu, adik, kakak pikirkan.
Dan kita ada di situ sebagai teman, sebagai sahabatnya, atau sebagai rekan sepelayan, atau sebagai anggota keluarga. Kepada dia yang sedang mengalami situasi sulit itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada dia supaya dia merasa lebih baik? Apa yang akan kita lakukan ke dia? Sebagai teman sepelayanan, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai pasangan. Apa yang akan kita lakukan ke dia supaya dia merasa lebih baik, supaya dia merasa rileks? Lalu, apa yang akan kita katakan kepada dia? Kata-kata apa yang akan kita keluarkan ke dia supaya dia merasa lebih baik? Lalu, pikiran apa? Pikiran baik apa yang bisa kita munculkan tentang dia? Yang bisa kita pikirkan tentang dia dengan keadaannya itu. Kemudian, kalau sudah, sekarang kita balik situasinya. Kitalah yang ada di situ. Kita yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan itu. Kepada diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan kepada diri kita sendiri supaya kita merasa lebih baik? Kemudian, apa yang akan kita katakan kepada diri kita sendiri supaya kita merasa lebih baik? Lalu, pikiran apa yang bisa kita munculkan tentang diri kita sendiri supaya kita merasa lebih baik? Kalau nanti Bapak, Ibu, adik, dan kakak menemukan bahwa kalau ke orang lain rasanya lebih mudah ya sepertinya daripada ke diri sendiri, it's okay, gak apa-apa. Karena pada dasarnya manusia punya kecenderungan untuk lebih atentif kepada orang lain. It's okay. Ya, kalau sudah, kita boleh buka mata. Ya. Pertanyaan saya adalah pada Bapak Ibu menemukan sesuatu nggak di latihan barusan? Nanti boleh di-share lewat chat. Apapun itu ya. Tapi kalau ternyata tidak menemukan apapun, ya nggak apa-apa. Kita ngomongin tentang individu yang sehat mental. Ya. Karena tadi ketika kita bicara soal KDRT punya kontribusi besar dan signifikan terhadap munculnya masalah-masalah kesehatan mental. Karena seharusnya ya kita harapannya kita tuh tumbuh jadi individu yang sehat mental. Jadi anak Tuhan yang sehat mental. Yang apa? Yang mampu memenuhi potensinya. Potensi yang kita punya masing-masing. Kalau di gereja bicara talenta, kan bicara bakat. Kita bisa nggak penuhi potensi itu? Harusnya bisa kalau kita sehat mental. Tapi ketika kita pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan itu berdampak buruk sama kita, kesehatan mental kita terganggu. Dan ini bisa menghambat kita untuk memenuhi potensi yang kita punya. Baik secara di akademik, ya, baik di pekerjaan, baik di gereja, di masyarakat. Ya. Karena individu yang sehat mental juga sebenarnya mampu untuk mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Tetap produktif dalam bekerja. Ya. Bisa mengatasi berbagai kesulitan. Tapi ketika kesehatan mentalnya terganggu, sulit bagi dia untuk mengatasi tekanan-tekanan, walaupun tekanannya kecil, mudah bagi dia untuk stres. Ya. Individu yang sehat mental juga punya tujuan hidup. Mau ngapain?
Ya. Sehingga kemudian apa yang dia punya, dia tahu mesti dia lakukan seperti apa, dia kembangkan, dan kemudian bisa berkontribusi secara positif ke komunitas, baik di keluarganya, di keluarga besarnya, di gerejanya, di persekutuan, ataupun di tempat yang lain, di tempat kerja, di lingkungan tetangga, atau mungkin untuk lingkup yang lebih besar lagi, mungkin untuk masyarakat luas atau negara. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi harapannya semoga dari sesi hari ini kita belajar bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan. Supaya apa? Kita punya sehat mental. Ya, baik buat Bapak Ibu sendiri, baik untuk keluarga kita, untuk rekan-rekan sepelayan dan komunitas di gereja. Oke. Terima kasih. Silakan